Kadang mikirnya di antara keluarga sama pribadi. Kalau pribadi emang kepengennya sama cowok. Kalau dari pihak keluarga harus menjadi seperti cowok tulen. Ada yang emang tamu yang cowok yang biasa trisam ngajak waria 2, cowoknya 1 tapi di luar. Cowoknya nganal waria, terus warianya yang 1 ngikut mainin entah itu putingnya, entah itu nggak tahu privasinya. Nggak semua waria itu dianggap masyarakat itu entah sampah, entah itu tindak kriminal. Itu dari hatinya waria masing-masing. Nah bro, ini kita sudah bersama narasumbernya. Saya mau perkenalan dulu. Namanya siapa mbak? Mbak Ines. Mbak Ines, salaman dulu dong biar lebih akrab. Oke, Mbak Ines. Oke, saya cuma mau cerita sedikit-sedikit sih mbak, tentang pengalaman atau pribadi mbaknya sih. Nah saya mau tanya, mbaknya udah lama kerja di dunia, maaf ya ini dunia waria? Udah lama sih, berapa tahunan ya? 5 tahunan. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Mbak Ines itu semasa kerja kayak gini itu banyak nggak sih mbak? Aku tanya ya lebih agak dalam ya. Sering semisal Mbak Ines itu kerja itu cuma ngamen atau ya lain-lain saya nggak tahu. Nah itu makanya saya mau cerita sama Mbak Ines. Mbak Ines itu bekerja kayak gini itu cuma ngamen atau gimana? Kalau ngamen emang terjun saya emang dunia ngamen. Cuman kalau buat sampingan emang saya dunia malam. Dunia malam. Itu Iya. contohnya seperti apa ya? Jual diri. Jual diri. Iya. Yang kayak jual diri itu kayak gimana? Iya kayak open BO mas. Kalau dari awal emang aku di pangkalan. Di pangkalan ya. Iya. Terus semenjak di pangkalan udah ada 2 pangkalan yang saya nggak enak di hati, saya open BO lewat medsos. Oh lewat medsos. Iya. Udah lama itu? Atau baru-baru aja? Kalau yang di pangkalan udah lama. Cuman kalau dari medsos itu emang sering. Cuman buat sampingan juga sih. Iya. Kalau mau jadi saya nggak mau jadi waria mas. Pengennya ya seperti cewek tulen sesungguhnya. Mantap. Wih bro, aslinya dia pengen jadi cowok Cewek cewek tulen. Nggak mau sebagai perempuan apa waria. Perempuan, dia nggak ingin sebagai waria. Iya. Kalau yang waria profesi identik dia sukanya sama cowok tulen, iya, bukan homo ataupun gay loh mas, iya. Kalau yang cuman identik profesi kerja buat dia cuman nyari kebutuhan, dia cuman sebagai kayak ala-ala crowddeser, cuman cari buat iseng cari uang aja. Kalau mbaknya sendiri itu lebih sering open BO-nya atau ngamennya sih? Kalau saya menuju ke ngamennya. Iya, soalnya kalau open BO itu cuman buat sampingan, kadang kalau dapat kalau enggak. Iya. Ya, ini tanya, kalau semisal ngamen itu kebanyakan malam atau siang? Siang. Siang. Kalau siang ngamen itu ketemu orang-orang, nah itu tuh sering nggak dihujat sama ya orang, maaf ya, banci. Nah itu nggak dikatain kayak gitu. Banyak ya mas, soalnya resikonya emang jatuh kalau ngamen di siang emang kebanyakan kayak gitu. Nek sakit hati yo hidup kayak Wis biasa. iseng aja, iya. Wis biasa lah. Iya, nggak nggak ada problemnya. Kecuali kalau rewo-rewo. Rewo itu yang gimana? Rewo-rewo ya langsung turun tangan mas. Ibarat kata langsung baru banting ngamen langsung dipukulin atau gimana, disuruh pergi atau gimana ada. Iya. Itu resiko orang ngamen siang pagi kayak gitu. Berarti contohnya kayak Nggak cuman malam. ngamen, tahu-tahu nggak tahu permasalahannya atau apa, padahal nggak ada kenal aja enggak ya, Iya. tahu-tahu dipukulin itu. Iya. Wah ya.
brengsek banget ya. Nah berarti kan itu masalah pengalaman Mbak. Iya. Nah kalau di Jogja kan aku nggak tahu ya berapa titik yang terkenal kan ngebong ya bahasanya ya. Ngebong. Iya, Nah, pangkalan. Kalau Tante Ines ya. Tante Ines nggak apa-apa. Tante, Mamis, Nah, bebas. itu boleh sedikit cerita nggak pengalaman di sistemnya di ngebong itu gimana sih Mbak? Untuk transaksi ya, mesti terakhirnya eksekusi ya bahasanya ya, itu gimana? Kalau transaksi sih tergantung tamu ya Mas. Kalau tamunya nyariin siapa orang tertentu, seandainya aku yang didatengin, ya aku yang layanin. Kalau Aku siap, iya, Kata bro. seandainya bukan tamu aku, ya aku nggak ngejar-ngejar. Di situ sistemnya kalau aku free alias bebas. Enggak netep harus aku dapat tamu, enggak. Itu rezeki kan udah ada yang ngatur. Kalau di Pong Mbak, jenengan masang tarifnya saya berapa? Ya sekitaran kayak pangkalan DBI Mas, 50-100. 50-100. Iya. Panik tuh punya pertanyaan masalah gaya sebenarnya. Gimana? Nek dengan tempat, coba digambarin tempatnya gimana Pak kalau di Kalau di Ngebong emang kayak di warung, tapi ada sket-sketan kamar. Kamarnya satu kasur, satu ruangan. Ya kayak di hotel lah Mas. Cuman Satu kasur apa? sket-sketan Oh, per kamar ada satu kasur. Cuman ala-ala triplek ketemu triplek. ono tamu pemene aku karo iki tapi dijak metu ngono. Ono ra apa khusus spesial di dalam situ doang? Kalau yang gitu emang intinya emang cuman buat berdua, nggak bisa langsung berarti threesome. kalau diajak keluar nggak boleh. Ada yang ngajak Ada keluar, yang- ada, cuman kebanyakan threesome. Wah, trisam yo lewatin di wae kuwi. Bertiga. Kopeng, Enggak, Ilong. kan ngajak temennya. Heeh. Ada yang emang tamu yang cowok yang biasa threesome ngajak waria 2, cowoknya 1, tapi di luar. Kebanyakan di luar. Cowoknya yang anal waria, terus yang warianya juga Berarti cowok ikut yang main sama. yang anal warianya. Iya. Dua-duanya itu. Cowoknya cowoknya nganal waria, terus warianya yang satu ngikut mainin entah itu putingnya, entah itu nggak tahu, itu iya. privasinya orang. Seru juga ya, Bro. Ternyata Banyak kan kayak mantap. gitu. Lebih medeni. Sumpah. Terus kalau apa namanya Mbak Ines katakan untuk pengamanan pribadi gimana Mbak? Kalau mangkal kan sendirian. Kalau di pangkalan itu juga udah ada ininya sih Mas, apa uang kasnya sih. Seandainya ada tamu yang resek, pasti premannya yang di Ngebong turun semua. Oh, berarti ada Kan kebanyakan ada yang entah itu waria yang dijamret, entah itu cuman action belaka main tapi akhirnya ngambil barangnya waria. Entah itu dompet ataupun HP, kebanyakan pengamannya udah ngamanin duluan kalau kejadian kayak gitu. susuk meneh to, Mbak. Saran ya, Mbak Ines. Pas posisi kayak ngono. Mbak Ines sih nggawa celurit apa lah. Halo, dikai buri ngene kira-kira dhek arep anu wis bet ngono wis selesai. Kata. Iya. Tapi sering lah nggawa kaya ngono. Nganu Mas, Singgo di- keamanan pribadi lah. kalau di pangkalan itu udah diperiksa, sebelum mau masuk itu udah diperiksa. Oh, diperiksa. Iya. Soalnya kalau yang pekerja di situ emang belum ditarikin. Khusus tamu-tamunya yang di situ mau masuk itu ditarikin di tempat mau keluar masuknya lingkungan situ. Jadi diperiksa dahulu. Jadi nggak ada yang Masuk bawa periksa barang-barang. kabeh ngono. Berarti intine kowe kabeh wis diperiksa gitu to wis Iya. aman yang penting. Enggak ana apa-apa. Keamanan yang Keamanan turun. yang turun. Oh, ya tahu. Wajib itu kalau di standar komunitas waria wajib pakai pengaman. Berarti Alat mbaknya kontrasepsi. itu, mbaknya udah siap sedia di tas atau mana? Iya. Oh, Soalnya kita juga udah ada stok. Setiap per bulan itu free pengaman itu nggak ada buat dijual beli kayak di apotek. Jadi pribadi khusus waria dari mana? Maksudnya kan dari komunitas, Oh, per komunitas ada. berarti dibagi-bagi gitu. Iya, setiap Wes, berapa bulan ada yang kehabisan, setiap siap ambil dan siap diantar. gokil, Bro. Mantap. Soalnya ada yang pegawai untuk khusus lapangan di titik tertentu area pangkalan. Oh, berarti udah ada yang ngatur tuh. Iya.
Kalau dari segi itu aku ikut dari segi keluarga mas. Emang dari pihak keluarga menerima aku apa adanya. Kalau seperti yang di teman-teman lakukan itu pada dari luar kota masuk ke area Jogja, emang itu udah tekad bulatnya dari waria tersebut, pengen keluar dari dunia waria, pengen terus untuk iya. Kalau dari keluarga aku emang nggak diperbolehkan. Dalam hati? Emang aku boleh, iya bukan boleh ya, emang aku seperti ini. Berarti orang tua tuh tahu toh? Orang tua tahu, cuman kalau masalah suntik silikon dan sebagainya nggak ada setujunya sama sekali. Oh, jadi orang tua tahu. Iya, tanpa operasi dan silikon dari pihak keluarga. Kalau stigma dari waria itu dari hatinya masing-masing ya mas, nggak bisa di ini kan ya, diidentikan ya, soalnya dari hatinya waria itu masing-masing berbeda-beda ya, dipandang layaknya positifnya waria pada umumnya sih, nggak mau diibaratkan waria itu gini dalam arti negatifnya kayak apa. Dan seperti yang masyarakat tahu jeleknya waria itu, nggak semua waria itu kayak gitu. Kalau kepuasan sama kebahagiaan cuman sekedar sebatas aja. Sebatas maksudnya? Ya cuma bahagia, enjoy sendiri gitu, nggak mikirin yang lainnya. Secara batin maksudnya dengan pilihan Mbak Ines sekarang itu Mbak Ines cukup nyaman. Ya nyaman sama enggaknya ya kadang masih ragu-ragu sih mas. Iya. Tetap ya. Iya. Ada nggak sih Mbak Ines itu ada pengalaman buruknya sebagai waria itu, pernah ada pengalaman buruk nggak? Kalau dari pihak keluarga emang ada. Dari kakak saya pernah waktu itu ngamen malam hari, rombongan kita bertiga di iya di suatu lesehan itu ketemu kakak saya. Dia tahu ini adikku ini. Iya, dia cuman Dandan. iya, cuman aku juga ingat waktu itu emang motornya yang dipakai sama orangnya itu sempat aku lihat. Nah, kejadian habis itu kita ngamen, semenjak waktu kita ngamen aku pergi ke Solo. Habis dari Solo puasa menjelang hampir hari H Lebaran aku pulang ke Jogja. Dari rumah aku udah dihadang kakakku bawa golok. Iya serius. Ini dari pengalaman aku pribadi. Enggak, aku mau hampir enggak. Malah aku hampir banget. Aku ambil pisau mau bunuh diri sendiri. Iya. Dari kakak aku gara-gara ketahuan ngamen di lokasi Jogja. Iya. Iya. Kamu ngamen bertiga gini. Akhirnya perang mulut. Akhirnya aku ambil pisau, bulikku yang menghadang. Iya, aku hampir seperti itu. Akhirnya bulikku mengangkang sama melerai, ibuku juga melerai. Ya udah agak berkurang kakakku itu. Posisi itu juga keadaannya juga dia baru cekcok sama istrinya. Jadi posisi itu juga ibarat kata dulu kakak aku juga di jalanan ya, sekiranya iya. Nah sepantasnya tuh cuman cukup kakaknya aja, nggak usah adik-adiknya yang turun juga di jalanan gitu. Dari keluarga kayak gitu. Udah damai atau kakaknya udah bisa nerima adiknya yang maaf ini menjadi waria atau gimana? Kalau damai sih enggak, cuman dari ibu aku yang mendukung aku, yang penting bukan tindak kriminal di dalam ibarat aku menjadi waria. Itu nomor satu. Soalnya yang penting nomor satu, setahunya keluarga cuman aku pengamen. Nggak tahu kalau aku mangkal. Cuman itu emang saya tujuan emang cari uangnya sebagai pengamen.
Kalau sampingan emang saya open BO, cuman dari keluarga nggak tahu kalau aku open BO. Kalau open BO ada yang dari medsos, cuman dia standby di hotel. Kalau yang Pangkalan memang ada 2 titik lokasi. Kalau menurut saya sebagai para waria yang berprofesional, tidak bertindak kriminal dan tidak menjatuhkan teman sendiri ataupun waria, entah itu tindak kriminal menjatuhkan teman ataupun itu mencaci maki ataupun kejahatan sesama. Tidak menjadi seorang kriminal, yang penting satu, jagalah nama baik waria. Itu buat teman-teman. Buat teman-teman waria. Kalau buat masyarakat, jangan menilai waria itu dalam sisi negatifnya. Nggak semua waria itu dianggap masyarakat itu entah sampah, entah itu tindak kriminal. Itu dari hatinya waria masing-masing. terima kasih ya Mbak udah mau saya wawancara. Bila ada kata-kata yang saya ya Mbak Ines nggak suka atau gini salah ngomong, saya minta maaf ya Mbak. Gitu ya, terima kasih. Sama-sama.